Selamat sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Satu prajurit TNI korban jembatan putus di Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara 3 korban lainnya yang merupakan anggota polisi masih dalam pencarian. Inilah iNewsroom selengkapnya. Setelah dilakukan sejak Sabtu lalu, pencarian anggota TNI yang hanyut terseret arus Sungai Digul, Distrik Iwur, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, membuahkan hasil. 1 dari 4 korban ditemukan sudah tidak bernyawa di dekat Kampung Arim atau sekitar 5 km dari pos Iwur Satgas Pamwil Tasrat RI Papua Nugini, Yonif 143 TWEJ. Jenazah korban bernama Pratu Ferdian selanjutnya dievakuasi ke Oksibil. Selain menemukan 1 korban, tim yang dibantu warga juga menemukan 1 ransel milik korban lainnya atas nama Bribtu Yohanes Matius Langgeng, anggota Polres Pegunungan Bintang. Hingga kini 3 korban lainnya belum ditemukan, yaitu Bribtu Yohanes Matius, Bribda Risman, dan Bribda Stefan Randongkir. Melakukan pencarian rekan kita kemarin yang masih belum kita temukan. Kita selain masyarakat juga dibantu ada 2 alat LCR ya, dari Kodam sudah disampaikan di sini yang membantu kita, dan juga ada peralatan drone untuk membantu kita. Ya, kami mendoakannya semoga personil kita yang belum ditemukan segera ditemukan pada hari ini. Sebelumnya pada Sabtu lalu, 1 prajurit TNI dan 3 anggota Polri hanyut di Sungai Digul, Distrik Iwur, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Jembatan gantung tiba-tiba terputus saat para korban sedang berjalan di atasnya. Keempat anggota yang hanyut saat itu bersama rombongan Kapolres bersama dan Satgas Wilayah Perbatasan Indonesia, Papua Nugini, Yonif 143, melakukan pengecekan pos masing-masing di Distrik Iwur, Pegunungan Bintang. Untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan jembatan putus di Sungai Digul, Papua Pegunungan yang menghanyutkan 4 aparat keamanan, kami telah terhubung dengan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Prabowo. Selamat petang, Pak Beni. Selamat malam, Bang Renhat dan pemirsa iNews TV. Baik, Pak Beni, bagaimana perkembangan pencarian dari anggota yang sampai saat ini masih dinyatakan hilang? Ya. Hingga hari ini, Senin tanggal 30 Januari 2023, upaya pencarian dari 3 korban ambruknya jembatan gantung di Kali Digul, Distrik Iwur, Kabupaten Pegunungan Bintang masih terus dilakukan dengan menyusuri sepanjang pinggiran aliran sungai oleh tim gabungan TNI Polri, dibantu dengan masyarakat setempat. Demikian. Baik, Pak Beni, apa kendala yang dihadapi oleh tim gabungan sehingga belum bisa menemukan titik terang dari hilangnya anggota yang terseret arus sungai ini? Ya, bisa saya berikan gambaran bahwa Sungai Digul ini merupakan sungai dengan arus yang cukup deras. Kemudian kondisi daripada wilayah Distrik Iwur ini merupakan daerah pegunungan. Dan kita bisa lihat sendiri kondisi sungai yang sangat lebar. Nah, terkait dengan ditemukannya salah satu korban, Pratu Ferdian di Kusuma, itu sudah terseret arus sampai ke dekat Bandara Iwur. Itu kurang lebih dari TKP sekitar 15 kilo. Oke, artinya ada faktor geografis yang menyulitkan juga ya, Pak Beni? Iya, benar sekali. Baik, Pak Beni, setelah di jembatan ini kemudian rusak begitu ya, atau terputus, bagaimana situasi di lokasi? Ya, untuk saat ini tentunya untuk penyeberangan masih terhambat karena tidak ada akses
selain menggunakan jembatan gantung tersebut yang digunakan oleh masyarakat setempat. Sedangkan untuk memindahkan barang dari sisi sungai satu ke sisi sungai lainnya masih bisa menggunakan sarana tali seling yang ada di sebelahnya. Oke, baik. Pak Beni, kembali ke pencarian 3 anggota yang belum masih dinyatakan hilang ya. Sampai kapan pencarian ini akan terus dilakukan? Apakah ada tenggat waktunya? Ini berapa lama? Ya, dari Kapolres Pegunungan Bintang menyampaikan bahwa pencarian akan tetap dilanjutkan hingga ditemukan anggotanya. Nah, dari Bapak Kapolda Papua sendiri, Irjen Pol Matius Devi Fakiri sudah menegaskan kepada Kapolres untuk menemukan ketiga anggota tersebut untuk bisa dikembalikan kepada pihak keluarganya. Oke, selain karena faktor lokasi ya, yang mungkin sulit, Pak Beni, adakah faktor lain yang menyulitkan pencarian 3 korban ini? Sementara belum ada ya, karena memang faktor geografis itu aja yang menurut saya menjadi kendala ya. Menyusuri, ini kan tidak semuanya di pinggir atau di tepi sungai itu bisa dilalui dengan mudah gitu. Oke, baik, itu membutuhkan waktu yang cukup. Ya, kita akan tunggu Pak, dan tentu kita berharap pencarian dapat membuahkan hasil yang maksimal. Terima kasih banyak Pak Beni. Terima kasih. Kabid Humas Polda Papua sudah bergabung bersama dengan kami. Kita ke informasi berikutnya, Masa Persaudaraan Alumni 212 menggelar aksi protes di Kedutaan Besar Swedia, Jakarta Selatan. Aksi itu merupakan buntut kekesalan dari aksi pembakaran Al-Quran oleh politisi sayap kanan di Swedia, Rasmus Paludan, beberapa waktu lalu. Aksi demo digelar Persaudaraan Alumni 212 bersama dengan sejumlah elemen ormas Islam lainnya memprotes tindakan seorang politikus di Swedia membakar Al-Quran. Aksi ini menuntut agar pemerintah Indonesia menyetop hubungan diplomasi dengan Swedia imbas pembakaran Al-Quran, lantaran hal itu dianggap sebagai penodaan terhadap Islam. Tindakan ini pun menuai kecaman dari negara-negara dengan mayoritas Muslim terbesar. Pemerintah Indonesia pun telah melayangkan protesnya hingga memanggil Duta Besar Swedia untuk Indonesia terkait insiden tersebut. Sebanyak 200 personel kepolisian dikerahkan untuk mengawal aksi bela Al-Quran di Kedutaan Besar Swedia, Jakarta Selatan. Polisi memastikan penabrak mahasiswi di Cianjur hingga tewas adalah mobil Audi yang bukan dari rombongan polisi. Sebelumnya, pengemudi mobil tersebut sempat menggelar konferensi pers dan membantah telah menabrak korban. Polda Jawa Barat memastikan penabrak mahasiswi hingga tewas di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Jumat lalu adalah sebuah mobil Audi dan tidak masuk dalam rombongan polisi. Kesimpulan ini berdasarkan keterangan dari 9 saksi yang ada di lokasi kejadian. Sopir mobil pun kini diburu polisi untuk diperiksa sebagai saksi. Dari pendalaman yang dilakukan ini, akhirnya didapatkan beberapa data teknis, kemudian disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi yang ada, akhirnya bisa disimpulkan bahwa yang menjadi penyebab kecelakaan atau kendaraan yang terlibat kecelakaan ini adalah kendaraan Audi warna hitam. Untuk saat ini kita berusaha melakukan pencarian dan untuk mengamankan tersangka dari pengemudi Audi tersebut. Di sisi lain, sebelumnya sopir mobil Audi membantah telah menabrak korban dan sempat menghindar. Selain itu, sopir mengatakan mengikuti iring-iringan mobil polisi karena diminta oleh majikan yang mengaku telah diberi izin suaminya yang merupakan anggota polisi. Ada Pak, cuman makanya saya itu menghindar ke kiri karena saya udah melihat itu motor, saya lihat oleng Pak, kayak orang namanya perempuan mungkinnya pakai rem depan atau bagaimana, oleng kayak mau jatuh. Saya udah siap-siap ke kiri, udah siap-siap, kok ini kayaknya jatuh ini. Tiba-tiba angkot memang berhenti mendadak, keren. Mungkin tidak bisa menguasai motor, terjadilah bunyi itu kenceng nabrak angkot. Mungkin ya, mungkin. Dar begitu saya udah ke kiri.
Sebelumnya Selvi Amalia Nuraini tewas akibat tabrak lari di Jalan Raya Bandung, Kabupaten Cianjur pada 20 Januari 2023. Korban diduga ditabrak oleh rombongan pejabat polisi. Namun dugaan tersebut akhirnya dibantah oleh pihak kepolisian. Dari Cianjur dan Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kasus mahasiswa UI yang meninggal dunia akibat kecelakaan dan ditetapkan sebagai tersangka menyita perhatian publik. Polda Metro Jaya akan membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kasus ini setelah sebelumnya polisi menilai korban lalai mengemudi sehingga membuatnya tertabrak hingga tewas. Polemik penetapan mahasiswa Universitas Indonesia sekaligus korban kecelakaan menjadi tersangka terus bergulir. Pihak keluarga dan kuasa hukum menilai banyak kejanggalan di balik penetapan status tersangka terhadap Muhammad Hasya yang justru meninggal dunia akibat ditabrak. Kecelakaan yang menyeret salah satu pensiunan polisi sebagai terduga pelaku itu membuat tim kuasa hukum mempertanyakan proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Dalam pemeriksaan perkara pidana dan penanganan ini ada asas-asas yang harusnya dipegang oleh polisi. Pertama, masalah mengutamakan kepentingan umum. Artinya apa? Tidak berpihak pada golongan tertentu. Orang tua Hasya juga merasa kecewa atas penetapan tersangka terhadap putranya yang meninggal dunia dalam kecelakaan ini. Ibu Hasya ingin proses hukum berjalan transparan. Hanya seorang mahasiswa yang ibu bapaknya bukan apa-apa, ditabrak dan ditindas dengan seseorang, entah itu siapa. Mungkinkah anak kami yang dijadikan tersangka? Kami mohon bantuan dari kakak-kakak di sini semua. Terima kasih banyak. Pasca menyita perhatian publik, Kapolda Metro Jaya berjanji akan membentuk tim pencari fakta untuk mengusut tuntas kasus ini. Kepolisian justru membuka kesempatan untuk semua pihak agar memberikan informasi jika ada fakta baru di lapangan untuk membantu proses penyelidikan tim pencari fakta. Sebagai Kapolda, saya akan mengambil langkah. Yang pertama, akan membentuk tim untuk melakukan langkah-langkah pencarian fakta. Tim ini terdiri dari tim eksternal dan tim internal. Tim yang akan dibentuk polisi terdiri dari tim internal dan eksternal yang akan melibatkan pakar transportasi hingga pakar otomotif. Nantinya tim ini diharapkan mampu mengungkap fakta tentang peristiwa kecelakaan yang berbuntut pada penetapan tersangka terhadap mahasiswa UI yang meninggal dunia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jaksa penuntut umum mentolak pledoi Putri Chandrawati dan juga Richard Eliezer. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.